Coba kita lihat dari awal. Iya. Wah, namanya ada lagi. Cuma kita belum tahu ini pejabat di mana ini, petinggi polisi di mana. Apa? Sahroni sebut Ivan hanyalah tukang servis handphone. Makanya itu dia tukang servis handphone di kalangan kantor kepolisian, sehingga dia kenal dengan petinggi-petinggi. Rasanya nggak masuk akal ya. Tapi yang menarik, pertemuan Sahroni dengan Ivan Sugianto ini ya, bukan di ruangan sel, bukan di tempat bertemunya tersangka atau napi dengan pengunjung, karena ini ruangan yang mewah ini. Banyak yang membahas juga, ini kursi yang diduduki oleh Sahroni ini kursi mahal ini. Entah puluhan juta atau ratusan juta. Ini di mana? Ya, dugaan mungkin di kantor Polrestabes Surabaya ya. Ini makin bingung aja nih, makin bikin bingung soal judul, terutama yang ada di Surabaya. Karena adanya Ahmad Sahroni datang ke sana dalam kapasitas apa dipertanyakan, kemudian seperti membuat penjelasan yang kurang masuk akal ya, atau boleh dikatakan tidak masuk akal, yang mengatakan bahwa Ivan ini sebetulnya bukan pengusaha besar, tapi dia sekedar tukang servis handphone. Sekedar tukang servis handphone. Saya ingatkan lagi, Ivan Sugianto ini orang yang menyuruh anak temannya untuk sujud dan menggonggong. Kemudian PPATK turun menelusuri, konon katanya waktunya justru sebelum itu kasus terjadi. Ada aliran-aliran yang mencurigakan terkait dengan judi online. Nah, mendengar penjelasan dari Ahmad Sahroni, bendum, nggak tahu sekarang masih bendum apa udah ganti ya. Terakhir saya tahunya kan bendahara Partai Nasdem ini. Ada apa ini? Kemudian kita menjadi ingat, Menkominfo sebelum Budi Ari itu Johnny G. Plate, salah satu kader Nasdem juga. Apakah Johnny G. Plate terlibat juga? Belum ada pembahasan ke sana. Tapi kita akan coba masuk susuri dari Ahmad Sahroni yang datang ke Surabaya. Konon ada Farid namanya yang terus membongkar keterkaitan judi online dengan Polda Jatim, dan kemarin kemudian membahas juga terkait dengan Ahmad Sahroni sampai ditelepon oleh Ahmad Sahroni dan mengklarifikasi beberapa hal. Wah. Postingan dari Lira, jadi mikir, tanya, apa yang melandasi sikap arogan Ivan hingga memaksa seorang remaja bersujud dan menggonggong? Jawabannya, karena Ivan merasa sebagai orang hebat yang mampu servis handphone. Apa sebab PPATK blokir rekening Ivan? Bisnis ilegal servis handphone. Rasanya kok seperti ada aroma-aroma bego ya. Coba kita dengarkan. Kira-kira teman-teman anggapannya dia yang dikategorikan, wah katanya dia orang kaya, pengusaha besar. Kira-kira benar nggak sih? Tahu nggak? Dia hanya sebagai jasa perbaikan handphone yang aktivitasnya di Polresta Surabaya. Jadi kalau orang petugas polisi itu handphonenya rusak, dia yang diperbaiki. Makanya ada foto yang beredar, dia duduk di ruangan Kapolres, laptop. Jadi kamuflase cerita foto yang beredar. Jadi gara-gara jasa perbaikan handphone itu, dia kenal dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Jadilah isu itu Markus yang backup judi online, pinjol. Jadi itu isu berkembang. Jadilah dianggap sebagai pengusaha besar. Ya, masalahnya
Tahu dari mana ini Ahmad Sahroni menyampaikan cerita yang sebegitu meyakinkan? Ya konon katanya dari polisi. Nah kemudian barangkali ditelan bulat-bulat, dianggap benar 100%, akhirnya disampaikan di ruang publik yang kita juga belum tahu itu di momen apa, seperti di aula hotel itu ya, di gedung hotel. Dalam konteks apa dia bicara di sana, kita juga belum tahu. Mungkin beliau ada kegiatan lain di Surabaya, kemudian ya karena sudah ada informasi dia sampaikan. Hanya sayangnya narasi ini narasi yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang yang hanya kerjanya benerin handphone ya, bisa parlante seperti itu, bisa kenal ke sana ke sini, kan nggak make sense gitu, nggak masuk akal gitu. Ya memang terdengar aneh dan tidak masuk akal. Tindakan Ivan yang memaksa seorang remaja bersujud dan menggonggong jelas menunjukkan arogan. Namun alasan dibalik tindakan tersebut kaitannya dengan bisnis ilegal servis handphone. Kan repot kalau sudah begini ya. Hebat ya Kang. Tuh ya hebat ya, Kang servis HP songong dibela abis sama anggota DPR. Politikus moncer bendahara partai politik. Pertanyaannya, siapakah Sahroni ini, siapanya Ivan? Ya kalau ada informasi yang tadi kan mestinya Sahroni tidak kenal Ivan karena diceritakan sama polisi. Kalau kronologisnya begitu, kata kuncinya bendahara, gak masuk di Fikri. Gimana sih awalnya sampai pejabat Nasdem ini sampai perlu ikut klarifikasi di Ivan? Dia yang receh atau Ivan yang raksasa? Maka kita perlu mendengar Ahmad Sahroni untuk bicara di ruang publik, konferensi pers kalau perlu sekalian, untuk membersihkan nama Anda kalau memang bersih. Kan begitu. Kasihan juga Pak Surya Paloh. Karena mau bagaimanapun Anda tidak bisa dilepaskan dari Nasdem. Izin nanya Kak, Bang Roni ini sekarang jadi Humas Polda Jatim, apa Humas Bisnis Reparasi HP-nya Koh Ivan? Agak lain memang. Jangan-jangan Sahroni dan Ivan ada relasi kerjasama bisnis servis handphone. Aduh, Allahu Akbar. Nah, ini bukan hanya diposting oleh Lira, tapi yang lain juga banyak. Kalau benar tukang servis handphone, kok bisa nyekolahin anaknya di Glory? Di Glory itu uang gedung di sekolah tersebut 29 juta. SPP bulanannya 2.350.000. Kalau sekedar tukang handphone, apalagi tukang benerin, tukang jual handphone agak mending. Tukang benerin saya kira enggak gini-gini amat lah ya. Umar Al Chelsea juga sama menayangkan hal yang sama. Kalian percaya dengan ucapan Sahroni? Kalau ini lagi servis handphone ya, dia berada di ruang pimpinan Polrestabes Surabaya tampaknya, tapi mejanya juga dia dipertanyakan. Ini kan meja judi, katanya begitu. Kok ada di sana? Apakah habis menyita atau bagaimana? Nih, Menkominfo sebelum Budi Ari adalah Johnny G. Plate, kader Nasdem. Sekarang terbuka, bukan terbuka ya, mulai opininya ya bisa berkembang lah. Ada mainkah antara kementerian dengan bandar judi? Perlu diperiksa juga itu Johnny G. Plate. Terus kerjaan PPATK yang tracking duit dan akhirnya ngeblokir duitnya Ivan itu kerjanya berdasarkan isu aja gitu. Jadi tentu PPATK bekerja berdasarkan informasi-informasi yang terus berkembang. Ya bukan hanya satu kemudian selesai, tapi pengembangan ini yang akhirnya membuat PPATK memblokir. Nah pertanyaannya, kenapa Sahroni yang terlihat sibuk? Ada apa ini? Jangan-jangan lo ada main juga sama Ivan, kata Silitonga ini. Sahroni seperti menceburkan diri ke kubangan, kemudian dia ngomong ke orang-orang kalau kubangannya nggak kotor, hanya isi air putih. Pertanyaannya, kenapa Sahroni begitu? Pasti ada apa-apanya. Ini kecurigaan-kecurigaan netizen yang harus segera dijawab ini. Bang Obe, tukang sapu, juru parkir, apa boleh foto sambil duduk di meja pejabat di seluruh kantor polisi? Ini kita tanya bego-begonya aja ya. Pertemuannya juga tidak di ruang khusus, tapi di ruang pimpinan. Tampaknya begitu. Dibandingkan Sahroni, saya lebih percaya harta karun peninggalan Bung Karno kan. Kok Sahroni ikut ngurusi perkara begini?
Kan jadi pertanyaan kita semua. Nah ini Farid yang tadi saya sampaikan di awal, Farid ini sampai ditelepon, rekamannya ada, ya, ditelepon oleh Sahroni dan ya mengklarifikasi. Gue udah dapat klarifikasi Jatim, tetap gue kejar. Raja Priuk udah telepon langsung buat klarifikasi. Setelah gue tanya, ternyata info yang dia jelaskan itu diberitahu sama pihak Jatim. Mungkin terkait tadi yang tukang handphone, tukang servis HP tadi mungkin ya. Kaitannya barangkali ke situ. Jebakan Batman ini lumayan juga, tapi jujur gue penasaran perihal Ivan. Oke. Nah, ini sampai di screenshot nih Ahmad Sahroni, ya, nomor teleponnya ditutup ya.